Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulihatun Kasanah dengan NIM 63010200117. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3D. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas atau ulangan akhir semester matkul teori ekonomi Islam, yaitu dosen pengampunya Ibu Arna Asna Anissa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisme pasar dalam Islam. Pasar sendiri itu merupakan tempat atau wadah bertemunya antara penjual dan pembeli. Berdagang adalah suatu aktivitas yang dominan dilakukan di dalam pasar. Islam itu sangat mendukung aktivitas perdagangan. Di dalam perdagangan itu, adapun penerapannya sesuai dengan penerapan Islam, yaitu memberikan pencerahan berupa adanya aturan-aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Aturan-aturan rambu tersebut dengan tujuan yaitu untuk kelancaran mekanisme pasar tersebut. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat, terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan itu adalah sebuah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan tersebut itu yang ada dalam ekonomi Islam itu bukanlah kebebasan yang seperti dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan tersebut diantaranya yaitu tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi dan mengutamakan kegiatan bersama dalam kegiatan ekonomi tersebut, yaitu dengan mengutamakan kemaslahatannya. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar itu yaitu pasar Islami akan terjadi pada saat penawaran itu mengalami penurunan dan permintaan tersebut mengalami kenaikan. Maka hal yang akan terjadi yaitu kenaikan pada harga barang atau jasa tersebut. Keseimbangan harga pasar itu dicapai ketika terjadinya persaingan sehat, tidak ada pasar monopoli, ikhtiar, dan tidak melakukan jual beli yang merugikan satu pihak lain. Adapun sikap yang bisa kita ambil dari masa Rasulullah SAW dalam menghadapi kenaikan harga-harga pasar dalam mekanisme pasar Islami, yaitu dengan cara mengutamakan kemaslahatannya bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak lainnya. Adapun aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan dalam prinsip ekonomi Islam itu sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu, setiap kita melakukan transaksi harus bebas dan tidak boleh memaksakan hak orang lain untuk menjadi hak kita. Dalam ekonomi Islam itu tentunya barang yang dijual belikan itu barang yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam selalu diutamakan keadilannya dan segala bentuk itu ketidakadilan itu dilarang. Adapun harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islami. Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Dalam kesehatan pasar tersebut sangat tergantung pada suatu mekanisme pasar yang mampu menciptakan keseimbangan harga tersebut. Harga yang seimbang itu adalah harga yang diciptakan oleh permintaan
dan penawaran yang sehat. Akan tetapi, jika penawaran atau dan permintaan itu dilakukan secara tidak sehat, maka hal yang akan terjadi yaitu mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam teori ekonomi Islam, harga itu ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan barang yang akan dibeli tersebut. Jadi, harga itu ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari si penjual. Adapun struktur pasar yang Islami yaitu pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar tersebut, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata atau penjelasan yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.